Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Manjum dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, kembali lagi pada Learning Journal. Selanjutnya yaitu Learning Journal kedua pada mata kuliah Public Speaking pertemuan kedua. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pertemuan kedua dari mata kuliah Public Speaking. Nah, yang dimana mata kuliah ini yang tadinya itu jam 15.30 sore jadi jam 2.40 sore. Nah, jadi pada pertemuan kedua ini yang pertama itu kita absensi, teman-teman. Absensi, terus kemudian ada tiga orang yang maju untuk mempresentasikan public speakingnya. Entah itu jadi ceramah, entah itu jadi sambutan, jadi seorang pejabat lah. Yang penting dia tuh mempresentasikan public speakingnya itu pada pada pertemuan kedua. Kemudian mengenai materi public speaking adalah suatu proses dalam berbicara kepada grup atau kelompok orang atau sesuatu yang terstruktur. Kemudian public speaking juga merupakan bentuk komunikasi publik public speaking untuk menyampaikan informasi, pesan dalam berbagai bentuk, teman-teman. Dalam berbentuk tulisan, lisan, suara, gambar, dan simbol-simbol dengan tujuan tertentu. Kemudian juga ada beberapa alasan kenapa kita harus yang namanya menguasai public speaking, teman-teman. Yang pertama itu kita harus jadi yang pertama itu banyak orang sukses berawal dari good speaker. Jadi berawal dari ngomong, teman-teman. Banyak orang-orang yang sukses berawal dari yang berawal dari ngomong, teman-teman. Kemudian tuntunan zaman dan teknologi. Jadi di zaman sekarang juga kita harus dituntut untuk bisa berbicara di hadapan umum, teman-teman. Terutama sekarang itu banyak teknologi yang sangat canggih. Jadi kita juga tidak boleh kalah oleh teknologi, teman-teman. Kemudian yang ketiga, tuntunan profesi ini. Ketika kita jadi seorang jurnalis, jadi seorang pewawancara, kita juga harus pintar dalam berbicara. Terutama seorang penceramah. Jadi kan seorang penceramah juga harus yang namanya berbicara dengan lantang. Kemudian persaingan. Jadi dalam dunia kerja juga banyak yang namanya persaingan, teman-teman. Jadi ketika kita tidak bisa berbicara kita tidak lantang, kita berada di bawah, teman-teman. Jadi dalam hal persaingan itu kita akan kalah. Kemudian banyak pertanyaan besar. Bagaimana sih saya bisa menjadi pembicara yang baik? Nah, ada mitos dalam suatu kemampuan berbicara di depan umum muncul karena bakat dari dalam dirinya, dari kemampuan dirinya, atau juga dari basic yang dia punya. Kemudian fakta mengenai public speaking. Jadi public speaking ini adalah kemampuan berbicara di depan umum. Jadi kita tuh harus berbicara di depan umum, harus pede nih, harus percaya diri. Kemudian kita juga harus berkembang dengan latihan dan praktek. Nah, public speaking ini diutamakan banyak praktek. Contohnya kita nih mau belajar public speaking seorang diri, kita hanya perlu menggunakan cermin. Jadi kita ngobrol dan mengaca nih, ngobrol di cermin. Contohnya kita satu kata contohnya kita kursi itu untuk duduk. Jadi kita berbicara di depan cermin. Kemudian tentang fakta juga, jika apa sebenarnya yang menghalangi kita untuk berlatih dan praktek. Jadi kebanyakan kita tuh kalau latihan itu kebanyakan malas, teman-teman. Nah, solusinya yang pertama kita harus sering latihan. Terus jangan lupa kita berdoa juga. Jadi harus percaya diri, harus latihan. Latihannya juga jangan 1 kali, 2 kali. Jadi harus yang namanya latihan rutin. Harus sering berdoa juga. Nah, itu harus sering berdoa. Jadi supaya latihan kita itu lancar, supaya latihan kita itu tidak ada yang namanya hal-hal yang menghambat, kita juga harus berdoa. Kemudian tips yang baik dalam presentasi. Nah, ada beberapa tips. Jadi yang pertama itu kita harus persiapkan dan kuasai materi yang baik.
Nah, ketika kita mempresentasikan sesuatu, terutama itu presentasi kelompok, kita harus yang namanya penguasaan materi, harus membaca ulang materi yang akan kita presentasikan. Kemudian bayangkan apa yang akan terjadi besok saat presentasi. Jadi kita tuh bawaannya harus percaya diri, jangan takut teman-teman. Kemudian pada saat presentasi juga kita harus kontak mata harus dijaga, dan body language itu kita harus dijaga juga, harus ikut berbicara dalam presentasi. Kemudian bahasa yang kita ucapkan juga harus yang namanya lantang teman-teman, harus yang baik, jangan buruk. Kemudian intonasi penyampaian, dalam penyampaian ketika kita presentasi harus yang namanya intonasinya itu kita harus dijaga teman-teman. Nah, kemudian harus berinteraksi dengan audiens. Jadi sedikit-sedikit kita harus melihat audiens yang sebelah kanan, yang sebelah kiri, dan sebelah tengah. Jadi ada tipsnya. Tipsnya itu ketika kita berbicara di hadapan umum, 5 menit kita ke sebelah kiri, 5 menit kita ke depan, dan 5 menit kita ke samping. Nah, itu tips berbicara. Kemudian buat PowerPoint dengan dengan menarik dan benar. Jadi ketika PowerPoint yang kita presentasikan itu yang baik, menarik, dan orang-orang juga suka, nah itu akan menarik audiens untuk melihat kita. Seperti itu. Kemudian 2 hal yang tidak boleh dibicarakan. Yang pertama itu yang sudah diketahui oleh audiens, yang kedua yang tidak ingin diketahui oleh audiens. Nah, jadi buat apa kita yang namanya hal yang sudah diketahui oleh audiens itu kita ucapkan? Nah, buat apa kan audiens juga udah tahu. Kemudian yang kedua juga jadi audiens juga tidak mengetahui apa yang kita tidak ingin tahu yang kita ucapkan itu apa. Nah, itu 2 hal yang tidak boleh dibicarakan. Nah, kemudian setelah membahas mengenai materi, dosen kami menyuruh kami untuk membuat 5 kelompok. Nah, yang akan presentasi mulai minggu depan. Nah, dan minggu depannya juga itu akan maju lagi 3 orang untuk mempresentasikan public speakingnya, entah itu jadi ceramah, entah itu jadi seorang pejabat, entah itu jadi seorang yang menjabat ketika pernikahan itu. Nah, sudah itu kami foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi di setiap akhir mata kuliah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video learning jurnal berikutnya. Bye bye.